Halo, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Bertemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Materi yang akan kita bahas yaitu masalah pembangunan di negara berkembang. Apa itu negara berkembang? Negara berkembang adalah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Karena masih giat-giatnya melakukan pembangunan, maka ada masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang ini, yaitu yang pertama, pertanian tradisional. Di negara berkembang umumnya pertaniannya masih bersifat tradisional. Mengapa? Karena mereka masih mengalami kekurangan modal, kekurangan pengetahuan, infrastruktur, dan aplikasi teknologi yang belum memadai. Yang kedua, kekurangan dana modal dan modal fisikal. Negara miskin pendapatannya rendah sehingga tidak mampu menabung. Karena tidak mampu menabung, maka tidak ada modal untuk mengembangkan usahanya, gitu ya. Yang ketiga, peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Ini terkait dengan teori pertumbuhan Schumpeter. Schumpeter menyatakan bahwa untuk menjadi negara maju, jumlah entrepreneur harus memadai. Sementara di negara berkembang, jumlah entrepreneurnya masih terbatas, sehingga ini menjadi masalah pembangunan. Yang berikutnya, perkembangan penduduk yang pesat. Di negara berkembang, umumnya pertumbuhan penduduknya sangat pesat. Itu sebabnya di negara-negara berkembang banyak digalakkan mengenai program keluarga. Contohnya di Indonesia ada yang namanya program keluarga berencana, 2 anak cukup. Hal ini untuk memperbaiki perkembangan penduduk yang pesat sehingga bisa dilakukan pembangunan ekonomi secara lebih pesat gitu. Yang terakhir adalah masalah politik, sosial, kebudayaan, dan institusi. Selanjutnya, kebijakan mempercepat pembangunan, yaitu kebijakan yang dilakukan, kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, misalnya dengan modernisasi kegiatan ekonomi yang ada, peningkatan input dan proses. Kemudian transformasi ekonomi tradisional ke modern. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur. Diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasi, lebih merupakan public goods atau tanggung jawab. Yang berikutnya, meningkatkan tabungan dan investasi. Dilakukan dengan perbaikan sistem institusi keuangan dan investasi sebagai modal awal pendorong. Itu sebabnya di negara berkembang sekarang sedang digalakkan kegiatan investasi. Yang berikutnya, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Yang berikutnya, mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Dan yang terakhir, merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye bye.